wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Gustina Khoirunisa dengan NIM 12221100028, kelas PAUD 3A, dengan mata kuliah Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian sebuah artikel yang berjudul Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 6-8 tahun melalui metode parenting menggunakan permainan ular tangga. Langsung saja, yaitu dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Bapak Muhammad Naufal Fayruzilah, BA, BSED, MPD, FPD. Yang kedua ada Bapak Dr. Aam Kurnia, MPD. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Menurut Montessori, dalam Shaodi tahun 2005, memandang bahwa anak merupakan suatu kutub tersendiri dari dunia kehidupan manusia. Kehidupan anak dan orang dewasa dipandang sebagai dua kutub yang saling berpengaruh satu sama lain. Kualitas pengalaman kehidupan anak akan mempengaruhi pola perilaku dan kehidupan di masa dewasa. Sebaliknya, pola kehidupan dan perilaku orang dewasa terhadap anak akan mempengaruhi pola perkembangan yang dialami oleh anak. Yang pertama yaitu adalah makna emosi. Perkembangan emosi adalah suatu proses di mana seorang anak belajar mengidentifikasi perasaan dan pengalaman yang mereka alami, memahami penyebab dan dampaknya, serta mengenali dan mengekspresikan emosi lainnya. Respon emosional anak-anak terhadap emosi yang mereka alami setiap hari memainkan peran penting dalam membentuk keterampilan mereka dalam mengelola situasi kehidupan dari merespons dunia sekitar mereka. Yang kedua yaitu ada perkembangan sosial emosional anak. Menurut Yusuf 2006 menegaskan bahwa perkembangan sosial dapat dipahami sebagai perjalanan menuju kedewasaan dalam berinteraksi sosial. Dalam konteks ini, individu mengalami adaptasi terhadap norma-norma, adat, tradisi, dan moral kelompok, pendidikan, serta tujuan utamanya. Berusaha membentuk individu secara holistik, mencakup aspek kognitif, sosial, dan dimensi lainnya. Hal ini menjadi dasar pembentukan kepribadian dan karakter anak. Yang ketiga yaitu ada parenting. Menurut pandangan Martin 1997, parenting tidak hanya sekedar rangkaian interaksi antara orang tua dan anak, tetapi juga merupakan dinamika berkesinambungan yang memicu perubahan signifikasi pada kedua pihak. Definisi ini mencakup aspek melahirkan, melindungi, mengasuh, dan membimbing anak-anak menjadi fondasi utama dan pembentukan hubungan yang kompleks dan beragam antara orang tua dan anak. Proses ini membuka peluang untuk pelajaran bersama, tumbuh berkembang, saling mempengaruhi, dan memberikan landasan kuat bagi pengembangan pribadi dan sosial anak. Selanjutnya itu ada permainan ular tangga emosi. Sejak munculnya pada tahun 1870, permainan ini tidak hanya dianggap sebagai sumber hiburan, tetapi menurut Jenny dan Denny, tahun 2015 menegaskan bahwa permainan ular tangga juga memiliki manfaat nyata, termasuk merangsang kedua sisi otak. Serta menurut Sitik, tahun 2010 menekankan potensi permainan ini untuk membantu kerjasama dan memecahkan masalah. Untuk selanjutnya yaitu ada metode. Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini yaitu studi literatur atau studi pustaka. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Selain itu, studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur juga menurut Bumin tahun 2008 adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan mencari sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Studi literatur juga bisa disebut dengan studi kepustakaan, yang mana merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data. Dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah-kisah sejarah. Selain itu, studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai tentang buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pelaksanaan metode bermain menggunakan permainan ular tangga. Menurut Francisca, Ulan, dan Superna, tahun 2020 telah menunjukkan bahwa penelitian mereka tentang peningkatan aspek emosional anak melalui aplikasi permainan ular tangga edukasi sangat komprehensif. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus masing-masing dengan ciri khasnya, di mana siklus yang pertama itu terdiri dari 8 pertemuan dan siklus kedua yaitu terdiri dari 4 pertemuan.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permainan ular tangga edukasi bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga instrumen efektif dalam meningkatkan aspek kepercayaan diri anak secara keseluruhan. Berikut adalah tahapan implementasi dari proses pembelajaran. Yang pertama yaitu, guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok, contohnya 5 kelompok, di mana setiap kelompok memiliki subtopik yang berbeda-beda dari materi pembelajaran yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu, sebelum memberikan subtopik kepada siswa, maka guru memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai topik yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Nah, penjelasan ini dapat dituliskan melalui papan tulis gitu sambil bertanya kepada siswa mengenai pengetahuan mereka terkait topik tersebut. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk melatih kesiapan siswa dalam proses pembelajaran ini. Yang ketiga yaitu, siswa diminta untuk membentuk kelompok yang disebut sebagai kelompok asal, di mana setiap anggota kelompok mendapatkan subtopik yang berbeda-beda satu sama yang lainnya. Bagian yang keempat yaitu, bagian atau subtopik pertama diberikan kepada anggota satu dari setiap kelompok. Begitu juga seterusnya. Siswa diminta untuk membaca atau mengerjakan bagian atau subtopik yang mereka terima dan kemudian berdiskusi dengan rekan-rekannya. Lalu kegiatan ini siswa saling melengkapi dan berinteraksi satu sama lain. Kelima yaitu, kegiatan tersebut dapat diakhiri dengan diskusi mengenai topik tersebut ya, baik antara kelompok maupun dengan seluruh siswa. Jika terdapat kesulitan, maka guru dapat membentuk kelompok ahli, di mana anggota yang mendapatkan bagian atau subtopik yang sama berkumpul untuk mempelajari atau mengerjakan bagian tersebut dengan bantuan permainan ular tangga edukasi. Setelah itu, anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan menjelaskan apa yang mereka pelajari kepada rekan-rekan kelompok semula. Keenam yaitu ada pada tahap kelompok ahli, siswa menggunakan permainan ular tangga sebagai media untuk memudahkan penyelesaian masalah dan meningkatkan keseruan. Yang ketujuh yaitu, setelah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, siswa kembali ke kelompok asal dan berdiskusi mengenai apa yang mereka pelajari di kelompok ahli. Selanjutnya, siswa bermain kembali ular tangga edukasi yang tadi sebagai bagian dari kegiatan evaluasi. Selanjutnya itu ada dampak penerapan metode permainan ular tangga terhadap regulasi emosi siswa. Sifat emosional dan perilaku agresif anak yang masih dalam proses menuju stabil memungkinkan untuk bentrok atau mengalami pertentangan pendapat dengan orang lain, sehingga dapat menyebabkan permasalahannya yang mencakup berarti bagi anak tersebut. Permainan ular tangga dapat membantu menumbuhkan kecerdasan emosional dan mengontrol emosi siswa guna menghasilkan nilai dan perilaku yang baik. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Pada pelaksanaan permainan, guru membebaskan anak untuk tampil tanpa memilih kelompok sehingga semua anak terlibat aktif dan memiliki tantangan yang baru. Dampak dari permainan ular tangga pada emosi dan sikap agresif siswa ini adalah anak yang mempunyai kontrol diri dan tinggi akan mampu mengetahui dampak dari emosi yang dialami sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan emosinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekeliruan. Ditutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.